Nah, sudah mulai di-record. Silakan, Pak Ustadz. Kalau sudah, sekarang baru 8, kita tunggu dulu lah sampai agak belasan yang muncul. Kalian Cucu, silakan ya. Oke, kita mulai aja deh sambil jalan nanti pada Ya, masuk ya. silakan. Pak Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Juga salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang terbaik di dunia dan akhirat. Kita mulai dengan mengkaji Sakofa Islam. Pada pertemuan yang lalu juga pernah, jadi kita coba lanjutkan yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Suaranya kecil banget ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berniat untuk bertolabul ilmi, meminta ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita membaca suratul Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kan Allah wa nasta'in. Shiratal ladzina Terima kasih Pak Ustadz, silahkan untuk memulai kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan negara zaman. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah mengkaji Sakofa Islam, selang-sering dengan mengkaji bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan istiqomah kita ini menjadi pemberat pahala di hadapan Allah dan menjadi saksi bahwa kita memang orang-orang yang berupaya memperbaiki. Jadi bagian dari kewajiban seorang muslim adalah mempelajari Islam. Jadi tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu bagian dari kewajiban. Dan wajibnya wajib ain bagi setiap muslim. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah menjalankan fardu ain di kewajiban masing-masing setiap muslim untuk mengkaji syariat Islam. Nah, pada malam hari ini kita ingin kaji bahwa Islam adalah agama sempurna. Jadi bukan pandangan sebagian orang bahwa Islam itu hanya ngatur ibadah mahdoh saja gitu, atau Islam hanya dijadikan sebagai norma-norma atau nilai-nilai yang ketika hadir saat kita beribadah mahdoh gitu. Sementara ketika di luar ibadah mahdoh kemudian kita lepaskan Islam atau kita tidak merasa terikat dengan syariat Islam. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sekuler, orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupannya. Ya, karena kalau itu yang dilakukan,
memposisikan Islam sebagai agama sebagaimana agama-agama yang lain, ini sudah gugur keimanan kita. Karena Islam memang bukan hanya sebatas agama ritual, tapi Islam adalah agama paripurna dan sempurna, mengatur seluruh kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini, yaitu ketika beliau pulang haji wada, jadi haji terakhir ya, haji pamungkas ya, perpisahan Rasulullah SAW dengan kota Mekah. Di dalam perjalanan pulangnya beliau mendapatkan wahyu surat Al Imran ini. Pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan. Jadi Allah berfirman, aku telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan telah kusempurnakan atas kalian nikmati. Wa raditu lakum, dan aku ridhoi untuk kalian al-Islam, Islam dinan sebagai agama. Jadi makna akmaltu, atmamtu itu artinya paripurna, sempurna. Tidak ada yang terlewat. Dari yang besar sampai yang kecil. Dari yang sangat detil, sangat rinci sampai yang sangat makro. Jadi ini agama yang kita anut. Nah, sehingga ada ulama yang menggambarkan Islam itu seperti halnya ibarat pohon kehidupan. Jadi kebetulan kita ini orang-orang IPB ya mestinya ngerti tentang pohon ya. Jadi pohon itu terdiri dari akar. Jadi akar ini disebut dengan pondasi atau disebut dengan usul. Ya, usul. Jadi makanya ada membahas tentang usuluddin. Jadi akarnya, dasarnya. Karena kalau akarnya bermasalah, pasti tidak akan tumbuh, tidak akan hidup itu pohon. Jadi kalau kita cerita tentang tanaman, maka yang paling penting dan utama dipelihara adalah akarnya. Karena kalau akarnya sudah mati, maka tidak akan mungkin ya tanaman itu akan bertahan hidup. Jadi akar itu menjadi fondasi, menjadi utama. Tapi kalau akarnya masih segar ya, masih segar, walaupun mungkin batangnya ada yang lepas, buahnya ada yang rontok ya. Kemudian bahkan pohonnya ada yang nebang gitu ya. Dia masih akan tumbuh lagi tunas-tunas lagi. Itu filosofi tanaman, filosofi pohon. Jadi dalam Islam itu ada akar, dan akar ini terkait dengan akidah. Jadi kalau akidahnya masih beres atau imannya masih benar, insya Allah tanaman ini akan tetap tumbuh, akan tetap hidup. Walaupun pertumbuhannya apakah subur atau produktif atau tidak, itu tergantung faktor yang lainnya. Tetapi intinya adalah seorang Muslim itu akan tetap hidup ya, sebagai seorang Muslim yang akan berkembang, ya, akan memberi manfaat, ya, selama akarnya, selama akidahnya, selama imannya benar. Tapi kalau imannya bermasalah ini maka akan bermasalah semuanya. Nah kemudian yang kedua adalah batangnya. Batang ini yang disebut oleh kita dalam syariat Islam disebut dengan hukum syara atau syariat atau fikih. Jadi fikih ini memang ada yang menjadi rukunnya atau tiang-tiangnya disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam. Jadi yang pertama syahadat itu akidah, kemudian syariat ini yang jadi rukunnya adalah jadi syahadat salat. Salat itu makanya salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi diibaratkan salat 5 waktu adalah batang. Demikian pula kalau dia punya harta maka dia keluarkan zakat. Sudah syahadat, salat, zakat. Zakat itu juga tiangnya. Karena kalau misalnya orang cuma sholat saja, dia harta punya tapi tidak mau mengeluarkannya, maka itu juga batangnya tidak akan kokoh. Batangnya akan rapuh. Kemudian puasa. Jadi puasa. Puasa adalah bagian dari batang.
Ya, karena kalau tidak ada puasa, ya, tidak puasa tadi eh, seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya tanpa menjalankan fardu ainnya. Jadi fardu ain itu sebagai modalnya. Jadi semua rukun Islam yang terkait dengan cara itu adalah bagian dari batang. Demikian pula nanti terkait dengan aturan-aturan hidup. Aturan-aturan hidup misalnya terkait mengatur hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah bagian-bagian dari pengokoh batang. Ada juga nanti ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Itu yang kita sebut dengan khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat. Itu biasanya yang furu. Jadi ada yang nanti yang hukum syarat juga yang menjadi pokok, yang itu tidak berbeda pendapat, yang terkait dengan rukun, ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, memang itu pemahamannya lain. Tetapi kalau cabang-cabangnya yang khilafiyah, ya, yang terkait perbedaan-perbedaan, itu adalah ranting-rantingnya. Dan memang pohon yang baik itu memang rantingnya banyak. Dan itu kemudian perbedaan pendapat ya biasa gitu. Sehingga kalau perbedaan rantingnya nanti juga bisa jadi buahnya ada yang masih hijau, ada yang sudah kuning, ada yang macam-macam itu. Ada juga yang keriput, ada yang segar dan seterusnya. Itulah ibaratkan ya, amalan dari perbuatan orang itu bisa berbeda-beda, tetapi pohonnya sama, akarnya sama. Itu walaupun berbeda-beda dalam hal fikih, dalam masalah cabang, itu tidak menjadi masalah karena perbedaan itu tergantung dari kematangan ilmunya, ya, dari kedewasaan cara berpikirnya, cara bersikap dan seterusnya. Selama dia berasal dari pohon yang sama, dari akar yang sama, maka itu hal yang enggak jadi masalah. Yang seringkali kita terjebak khilafiyah, tetapi dipermasalahkan, tapi tidak mempermasalahkan batang dan juga akarnya. Jadi kita mempermasalahkan kalau perbedaan masalah akar dan batang atau usuludinnya, kemudian hukum syariat terkait dengan pokok yang menjadi dasarnya. Sedangkan yang khilafiyah, yang furu, ya bisa berbeda-beda, tidak menjadi masalah. Oleh karena itu diibaratkan nanti yang furu-furu ini, yang sunahnya, yang tambahannya, yang juga ada perbedaan-perbedaan pendapat di situ, itu tidak menjadi masalah dan semakin banyak, ya kemudian semakin memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan kemudian yang bisa dinikmati ketika kita berbuat, baik dinikmati oleh kita sendiri yang melakukan, sehingga kita mendapatkan pahala ketika menjalankan hukum syara itu, atau dinikmati oleh orang lain karena dia memetik manfaat dari apa yang kita lakukan, namanya akhlak atau nafsiyah. Jadi nafsiyah ini tidak hanya sekadar aksesoris, tapi justru kemanfaatan dari apapun yang kita lakukan tergantung akhlaknya. Sholat benar, tapi kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, maka tidak diberi pahala oleh Allah. Ya. Sedekah itu bagus, benar, tapi kalau tidak ikhlas, maka tidak dapat manfaat, tidak dapat manfaat bagi dirinya, tidak dapat pahala. Dan seterusnya. Sehingga akhlak ini memang satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan yang nampak dari seseorang adalah akhlaknya. Atau tadi buahnya yang bisa dinikmati. Orang pintar, tapi kalau tidak akhlaknya tidak mulia, menjadi orang sombong. Jadi kemanfaatan pintarnya tidak dirasakan oleh orang lain. Ya. Orang sehat, kalau tidak dibarengi dengan tadi kepedulian, empati kepada sesama, ingin menolong orang lain, jadi kesehatannya tidak ada nampak manfaatnya untuk orang lain dan seterusnya. Jadi akhlak ini atau nafsiyah ada sifat-sifat mulia, amalan hati yang bisa memberi manfaat kepada sesama bahkan ke alam semesta. Nah kemudian kita pahami bahwa Allah menciptakan kita semua dalam rangka ibadah, artinya mengabdi, berbuat yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi ibadah artinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita lihat satu persatu terkait dengan akar ini, akidah.
kita sering bicara tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu dari kata akoda, artinya simpul. Simpul yang menjawab, atau kalau simpulnya lepas, maka terjawab semuanya. Jadi akoda atau akad itu bagian yang sangat yang utama, di mana manusia akan selalu bertanya dari mana dia, dari sebelum di dunia dilahirkan ke dunia, di dunia itu mau apa, kemudian sesudah dari dunia itu kemana, dan seluruh jawaban-jawaban itulah disebut dengan akidah. Ketika akidah ini diurai, dijawab, itu akidah Islam menyatakan bahwa kita ini tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita, diciptakan itu tujuannya supaya mengabdi kepadanya, kemudian setelah dunia ini akan diwafatkan, kita akan masuk alam barzakh, kemudian setelah itu masuk akhirat. Dan nanti ada pertanggungjawaban, nanti akhirnya ada surga dan neraka, dan seterusnya. Jawaban-jawaban itulah tentang akidah. Maka akidah itu amalannya adalah iman. Iman, meyakini. Jadi iman itu sendiri adalah pembenaran secara pasti. Tasdikul jazm. Di hati kita 100% yakin bahwa Allah lah pencipta kita, Allah lah Tuhan kita. Yakin bahwa Allah punya tentara-tentaranya namanya malaikat. Ya. Kemudian kita yakin Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya, dan kitab Al-Quran ada di depan kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Kemudian Allah mengutus utusannya, yaitu para rasul, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah suri teladan kita, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, dan harus kita cintai, dan diperjuangkan ajarannya. Kemudian adanya hari akhir, yaitu mulai dari hari kiamat, setelah itu kemudian ada hari kebangkitan, kemudian hari ada perkumpulan di padang mahsyar, kemudian ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul akhirat yaitu surga dan neraka. Itu yaumul akhir. Kemudian ada qada qadar baik dan buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini harus pembenaran yang pasti yang berasalkan dari fakta dan ada argumentasinya. Sehingga semua yang diimani itu harus menggunakan akal mengimaninya. Jadi mengimani serakal. Dari mana kita bisa menggunakan akal? Pertama, mengimani Allah harus dengan akal. Tidak bisa dogma. Bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak mungkin Allah itu lebih dari satu. Tidak mungkin ada sekutu. Kemudian Allah itu pasti Khalik. Khalik itu karena tidak diciptakan. Dia yang menciptakan. Dia yang awal, dia yang akhir, dan seterusnya. Jadi kita sudah, insya Allah sudah meyakini itu. Kemudian malaikat. Semua yang terjadi alam semesta ini, Allah punya tentaranya. Memang malaikat. Hujan turun, itu ada malaikatnya. Pohon-pohon tumbuh, berkembang, kemudian berbuah, kemudian menguning dan matang, dan seterusnya. Itu juga ada malaikat yang mendampinginya. Dan semua kejadian di alam semesta ini, Allah mengutus para malaikat. Kemudian kitab Al-Quran itu bisa diindra oleh kita bahwa itu dari firman Allah. Karena berbahasa Arab tidak mungkin dari Nabi Muhammad, tidak mungkin dari orang Arab, dan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diberitakan tentang hal yang gaib di dalam Al-Quran itu pasti adanya karena berita ini dari Allah. Sehingga keberadaan yaumul akhir, kemudian kejadian-kejadian sesudah kehidupan di dunia ini, itu semuanya pasti adanya karena diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan akidah. Dan kalau ini yang bermasalah, sama dengan tadi pohon, akarnya yang bermasalah, akan tumbang pohon itu. Akan rontok, akan mati. Tidak akan hidup. Sehingga kehidupan seorang muslim itu tergantung akidahnya, imannya. Oleh karena itu cara yang paling efektif kita untuk menjaga iman ini adalah biasakan sholat malam dan baca doa. Doa sholat malam, sholat tahajud adalah doa untuk merefresh kembali iman kita. Ya, angkal hak wa wa'uka hak wa liqa'u hak wa qauluka hak wal jannatu hak wa naru hak wa natun hak wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak wa sa'atu hak. Ini adalah bentuk ya ungkapan kita untuk terus menjaga iman kita. Jadi siapa yang sholat malam, kemudian dia ingat kembali doanya itu, kita mengikrarkan bahwa semua ada Allah lah yang pemilik alam semesta, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya dan seterusnya.
Kemudian di sholat malam itu juga ajang kita untuk bertaubat kepada Allah. Jadi ketika di akhir doa sholat malam itu kita mohon ampun kepada Allah. Jadi minta ampunan atas apa yang kita kerjakan, yang kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, yang akan dilakukan, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, dan apanya Allah yang tahu itu, maka kita mohon ampun kepadanya. Itu cara menjaga iman kita. Samping tentunya setiap kita melakukan amal, maka ketika melakukan sesuatu disertakan Allah padanya atau lillahi ta'ala. Ketika mengerjakan apapun, misalnya kita cari nafkah, seorang suami cari nafkah, maka ketika berangkat ya melangkahkan kaki sertakan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi biasakan lafaz itu menjaga iman kita kepada Allah. Bahwa kita ini telah bertawakal, menggantungkan hidup kita kepada Allah. Apapun yang akan terjadi tergantung Allah, kehendak Allah. Jadi ketika kita melangkah kaki untuk berbuat apapun, mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka sebenarnya kita sedang menjaga iman kita. Karena tidak boleh iman ini luntur, tidak boleh iman ini kemudian berpenyakit, tidak boleh iman ini makan lapuk. Karena begitu iman bermasalah, maka ya keislaman kita jadi roboh dan kemudian tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian terkait dengan tadi batangnya, yaitu hukum syara. Hukum syara adalah kitabus syari al-muta'allaq bi af'alil ibad. Jadi hukum syari itu seruan dari pembuat syariat, seruan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan hamba. Bisa berupa tuntutan atau pilihan atau wadi itu pelaksanaannya, teknik pelaksanaannya. Maka dibagi dua hukum syara itu, ada taklifi, ada wadi. Taklifi itu terkait dengan seruan, ya, iktidha, seruan itu bisa tuntutan untuk mengerjakan. Kalau dibarengi dengan sanksi namanya wajib. Tuntutan kalau perintah tapi tidak disertai dengan sanksi, kalau tidak kerjakan namanya hukumnya sunnah. Ada tuntutan untuk meninggalkan, kalau dikerjakan kemudian mengakibatkan pelakunya masuk neraka, namanya haram. Kalau tuntutan ditinggalkan tapi tidak disertai ancaman masuk neraka, hukumnya makruh. Dan sebagian besar perbuatan kita itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Itu namanya mubah atau jaiz, ya, boleh. Dan sebagian besar perbuatan kita itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Jadi banyak yang mubah. Yang wajib ya, bisa dihitung dengan jari, yang sunnah juga sama, haram juga apalagi sedikit, kemudian yang makruh juga sedikit. Dan yang paling banyak perbuatan kita adalah mubah. Dan mubah pun itu menjadi hukum syara. Kalau kita mengatakan, kenapa engkau kerjakan ini? Karena Allah membolehkan. Karena Islam membolehkan. Ketika kita menyatakan membolehkan menurut Islam, itu bagian pelaksanaan hukum syara. Jadi akan bernilai ibadah juga. Gitu. Jadi mungkin beda dengan orang yang tidak beriman. Dia ya mubah saja gitu. Jadi tidak bernilai. Jadi kalau orang beriman, ketika dia memperlakukan sesuatu yang hukumnya mubah, tetapi kesadaran bahwa mubahnya karena oleh Allah dimubahkan, dibolehkan, maka dia dapat pahala. Nah, kemudian ada hukum wadi. Hukum wadi itu ketika pelaksanaan, ada syarat, ada sebab, ada rukun, ada pencegah, ada sah, ada batal, ada fasad, ada anjim, ada rusak. Nanti kita jelaskan dalam pembahasan sudah ini ya, bagaimana tentang hukum wadi. Contoh-contoh sebab, contoh-contoh syarat, kemudian ada mani, ada sah, ada batal, ada fasad, ada hukum azimah, ada hukum rusak, dan seterusnya. Nanti ke dalam pembahasan sakofa Islam kajian berikutnya nanti kita kaji satu-satu. Saya membahas sekarang garis besarnya saja. Nah, kemudian terkait dengan perbuatan manusia, ini karena hukum syara ada terkait dengan perbuatan manusia, maka hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum Allah. Jadi tidak ada perbuatan manusia yang bebas. Jadi setiap perbuatan pasti ada hukumnya. Maka dari itu mubah pun itu adalah hukum syara. Jadi kalau tidak wajib kita mengerjakan yang sunnah. Kalau wajib enggak, sunnah enggak, ya mubah. Mubah enggak, ya makruh. Kalau makruh juga enggak, berarti yang haram. Dan ini harus tahu. Harus tahu. Jadi jangan hanya berbuat saja.
aku macet engkek wae, nggak bisa. Jadi seorang muslim itu dia akan tahu dulu hukumnya apa. Begitu hukumnya boleh menurut Islam, maka dia menjalankan bagian dari ibadah. Jadi memang hukum boleh itu kan tidak berpahala kalau dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan gitu. Jadi maksudnya nol. Itu kalau tidak punya kesadaran. Tapi kalau dia mengatakan saya mengerjakan yang mubah karena dibolehkan oleh Allah. Dan dalam rangka apa? Misalnya cuma tidur. Tidur itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Artinya boleh. Tapi begitu kita tidur, karena memang ini sunatullah. Dan saya tidur supaya bisa istirahat, supaya besok bisa mengerjakan yang wajib. Supaya besok bisa bangun, malam bisa bangun sholat tahajud, melaksanakan yang sunnah. Kemudian besok bisa bangun sholat subuh, melaksanakan yang wajib. Dan besok segar untuk cari nafkah. Maka tidurnya bernilai. Tidurnya bernilai. Jadi walaupun hukumnya mubah, tapi ada pahalanya di situ. Karena memang dia menyatakan mubahnya karena diperintahkan, karena dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita paham ilmunya, maka semua hukum ini berpahala. Kenapa dia tidak melakukan yang haram? Kenapa dia tidak ngambil riba? Karena Allah mengharamkannya. Jadi ketika dia meninggalkan tidak ngambil riba, dia dapat pahala. Kenapa? Karena kesadaran dia meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kenapa dia tidak melakukan yang makruh? Karena ini dibenci oleh Allah. Walaupun tidak berdosa, tapi saya tidak mau melaksanakannya. Karena sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, aku tidak mau. Maka ketika dia meninggalkan yang makruh karena kesadaran hubungan dengan Allah, maka dia dapat pahala. Demikian pula yang mubah, apalagi yang sunnah dan wajib. Maka ini yang harus kita pahami bahwa tidak ada satupun perbuatan kita kecuali ada hukumnya. Dan hukum itu harus ditentukan oleh pembuat syariatnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan yang wajib karena Allah mewajibkannya, karena Rasulullah mewajibkannya. Kita melaksanakan sunnah karena disunahkan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Allah. Ya, kita melaksanakan yang mubah karena dibolehkan. Ya, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita kerjakan. Sehingga kesadaran itu akan berbuahkan pahala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang makruh dan haram. Nah, oleh karena itu hukum syara itu kita lihat karakteristik hukum syara itu. Ya, seorang muslim punya kesadaran ya karena namanya gorijatul tadayun, secara religius. Dia melaksanakan itu harus melakukan sesuatu itu berarti bersumber dari Allah. Dan juga ketika melaksanakannya itu ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya. Jadi amalan fisik dan amalan jiwa itu disatukan. Sekaligus juga hukum Islam ini sesuai dengan fitrah manusia, ya realistis, ya dan mudah, ya mudah. Jadi kalau seandainya susah itu pasti diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Dan kemudian syariat Islam itu tadi integral, artinya dia komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi syariat Islam itu kalau kita lihat nih dimensi hubungan manusia dengan Allah itu ada masalah akidah, masalah ibadah. Nanti kita bisa jelaskan masalah ibadah ya. Kalau kita bahas tentang fikih ibadah misalnya nanti. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya ada makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang bagaimana yang harus dia pakai ya, yang ketika dalam kehidupan khusus atau kehidupan umum. Kemudian bagaimana akhlak, pola sikap jiwa, bagaimana sifat-sifat baik itu dia tampakkan dalam kesehariannya. Kemudian dimensi yang paling kompleks ini adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Muamalah. Islam mengatur sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, sistem politik pendidikan, politik luar negeri, dan seterusnya. Jadi Islam ini sempurna, paripurna. Dan ini banyak yang kita belum paham nih. Ya, belum paham. Jadi bahkan ada yang mengkriminalisasi sistem pemerintahan dalam Islam. Ya. Karena sistem khilafah katanya bahkan ada yang melabelkan dengan label yang tidak seharusnya. Karena khilafah itu sistem pemerintahan Islam itu telah dipimpin oleh khalifah. Dan khalifah yang kita kenal ya, yang masyhur itu namanya khalifah, zamannya khulafa ya, khulafa ar-rasyidin. Itu khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali. Dari melalui empat khalifah ini khulafa ar-rasyidin kita menerima Islam. Kita menerima Al-Qur'an. Jadi kalau kita mencela khalifah, mencela khilafah sistem pemerintahannya dan mencela khilafahnya,
sama dengan kita tidak menerima warisan mereka. Jadi sama dengan kita tidak menerima mushaf Al-Quran. Sama dengan kita menolak hadis-hadis Rasul. Karena melalui mereka lah kita beragama ini. Jadi oleh karena itu hati-hati dengan opini yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam yang mengkriminalisasi ajaran Islam. Dan sudah dicontohkan, diterapkan berabad-abad lamanya. Sampai Daulah Khilafah terakhir, Turki Utsmani. Ya, itu sistem pemerintahan Islam. Kalau seandainya kemudian Indonesia kemudian memilih bukan sistem khilafah, itu hal yang lain. Tapi tidak boleh seorang muslim mencela atau mengkriminalisasi ajaran agamanya sendiri. Ya, itu berbahaya, bisa akidahnya hilang. Ya, bisa luar biasa parahnya itu kalau sirah mencela, mengkriminalisasi sistem pemerintah dalam Islam yang disebutnya kehilafahan. Karena ada khalifah-khalifah yang sudah memimpinnya, yang itu melalui mereka lah kita menerima Islam sampai saat ini. Sistem ekonomi Islam itu banyak sekarang kajian-kajian, dan ternyata solusi yang terbaik dalam kondisi seperti sekarang bukan sistem ekonomi kapitalisme, ternyata sistem ekonomi Islam. Dan sekarang ini makin banyak dikaji, makin banyak peminat, dan kemudian makin merasakan berkahnya sistem ekonomi Islam. Sistem sosial, ya, interaksi laki-laki perempuan, sistem pidana dan seterusnya. Dan ini bagian dari sakofah Islam yang perlu kita kaji. Ya, walaupun mungkin kalau seminggu sekali juga nggak bakalan habis, ya, nggak akan habis bahas ini. Nah, yang kemudian yang kita biasa dianggap sebagai bagian khusus, ya, ajaran Islam atau syariat atau fikih itu adalah ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu ada yang ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Fardu itu ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah ada muakkad, ada ghairu muakkad. Dan ini yang terkait dengan keseharian kita. Bagian sakofah yang wajib ain kita pelajari. Ya, karena ibadah mahdhah ini, ya, yang terkait fardu ain tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan. Dan sifatnya tauqifi, apa adanya, tidak ada ilat, tidak ada latar belakang kenapa seperti itu, dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Itu ibadah mahdhah. Jadi baik yang wajib, yang fardu ataupun yang sunnah, dan berusaha untuk kita jalankan. Nah, sementara yang ibadah umum atau ghairu mahdhah disebut dengan muamalah, bagaimana hubungan interaksi timbal balik antara seorang manusia dengan manusia yang lain, bagaimana mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain, dengan Bani Adam. Ini yang sangat kompleks yang telah saya jelaskan. Nah, tapi nanti di akhirnya, ya, dalam yang bisa tampil atau nampak dalam keseharian kita adalah akhlak nafsiyah. Kan nafsiyah inilah yang menjadi pembungkus, ya, menjadi pembungkus, menjadi cover, ya, bahwa kalau kita benar tapi akhlaknya tidak benar, ini jadi masalah. Karena yang nampak, yang tampil, yang terlihat adalah akhlak. Jadi pola sikap jiwa. Pola sikap jiwa dari seorang dalam mensikapi atau melaksanakan sesuatu berdasarkan ajaran Islam. Atau akhlak ini adalah sifat-sifat baik yang muncul berdasarkan kesadaran untuk menjalankan perintah Allah dan contoh bagi Rasulullah SAW. Karena memang Allah sendiri telah menegaskan, ya, bahwa wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung atau berakhlak yang mulia. Kemudian sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana khuluqu Al-Qur'an. Jadi akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya akhlak ini harus bersumber dari keimanan. Kalau kita lihat di pohonnya, akhlak itu adalah buah. Artinya tidaklah dianggap akhlak mulia kalau tidak dasarkan keimanan dan tidak menjalankan syariatnya. Jadi akhlak itu adalah buah atau hasil. Ya, sehingga hasil ini yang dinikmati baik bagi pelakunya ataupun bagi orang lain. Maka dari itu sebelum ilmu, akhlak dulu. Karena itu yang nampak di depan. Dan jangan coba-coba berakhlak yang tercela, karena semua yang kita telah kerjakan bisa tidak bernilai
kalau tidak ada akhlak. Sholat harus khusyuk, kemudian sedekah harus ikhlas, kemudian berinteraksi dengan tetangga juga harus ya ramah, dengan teman harus ramah, sekaligus juga tadi dengan empati, simpati, membantu, menolong dan seterusnya. Dan inilah syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Dari mulai akarnya, akidahnya, sampai buahnya, akhlaknya. Mudah-mudahan sepintas nanti kita ini yang dari sini nanti akan jelaskan pembahasannya bertahap terkait dengan sakofah, terutama terkait muamalah dalam berbagai dimensinya. Nanti kita sepintas-sepintas saja setiap pertemuan mungkin kita membahas masalah ekonomi, masalah interaksi laki-laki perempuan, masalah pendidikan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Demikian dulu pengantar diskusi ya. Jadi saya teman-teman baca di yang sudah saya share PPT-nya. Kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan waktunya ke Kang Cucu. Enggak. Ya, terima kasih Pak Ustadz Samsudin. Tadi kelihatannya di mana di chat itu ada udah Daniel nih, ada mau nanya langsung. Silakan udah Daniel. Wah, rupanya nggak ini ya. Oke ya. Mana udah Danielnya? Nggak mungkin lagi ada. Yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung ataupun bisa lewat chat. Mungkin sebelum ini saya coba ini dulu Pak Ustadz mengenai masalah khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi memang selain juga akhlak, terutama juga ada adab. Jadi adab dan akhlak itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Jadi memang saya dengan adab dan akhlak segalanya itu akan menjadi berbuah menjadi lebih baik. Mungkin bisa sedikit diterangkan Pak Ustadz mengenai adab dan akhlak ini. Ya, jadi adab dan akhlak dan nafsiyah itu sama sebenarnya. Cuman bahasanya saja. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan orang tua mendidik anak, itu kata-katanya adibu. Adibunya takdib. Jadi didik dengan adab gitu. Jadi mendidik dengan adibu auladakum bisalasi solin. Didiklah atau takdiblah, takdib artinya dengan adab. Bukan pakai Z ya. Kalau da itu artinya azab ya, azab. Ini adab pakai dal. Adab identik dengan akhlak, identik dengan nafsiyah, pola sikap jiwa. Jadi anak kita itu dididik pertama, kata Rasulullah, ala hubbi nabiyikum. Untuk dididik untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai Nabi. Kenapa? Kenapa untuk mencintai Nabi? Karena kalau seseorang mengidolakan, mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, maka dia akan ikuti dari perilaku idolanya. Gitu. Beda dengan orang, kemudian kalau membenci seseorang, maka dia membenci semua, bahkan kebaikan dari orang yang dia benci pun dia benci juga gitu. Jadi makanya Rasulullah menyuruh kita mendidik anak kita untuk mencintai Nabi, supaya mengidolakan Nabi. Dan tentunya kalau mendidik anak dengan contoh Nabi, berarti kita harus mencontohkan. Ya, mencontohkan nggak mungkin kita ngasih teori, padahal itu perbuatan. Ya, misalnya mendidik anak kita untuk misalnya untuk sholat tepat waktu, untuk membaca Al-Quran misalnya, atau misalnya untuk menghormati orang tua, untuk berkata-kata yang baik misalnya, dan seterusnya. Nah tentunya yang mendidik itu mencontohkan, karena takdib itu, didik itu harus dengan contoh. Karena bagaimana dia mencontoh Nabi kalau orang yang ngajarkan ke dia juga tidak mencontoh Nabi? Bagaimana dia bisa? Jadi kita sebagai orang tua itu mendidik anak kita bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan adab dulu gitu. Adab dulu dan dipraktekkan. Bagaimana adabnya ketika makan, ya kan? Bagaimana makan harus dengan tangan kanan, ambil yang dekat dulu, jangan sambil ngobrol, sambil duduk dan seterusnya gitu kan. Itu kan adab dan itu dicontohkan oleh
orang tuanya. Kemudian kalau bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kalau misalnya masuk ke rumah orang lain, minta izin, bagaimana peduli dengan orang yang kurang mampu, dan seterusnya. Jadi kita dituntut untuk mendidik anak kita agar mencintai Nabi, agar mengidolakan Nabi, supaya mereka mencontoh Nabi. Tentunya kalau kita mendidik anak kita mencontoh Nabi, berarti kita sedang mencontoh Nabi kan gitu ya. Karena sebagai gurunya gitu kan. Kemudian ala hubi ahlu baiti. Kemudian kita diperintahkan juga untuk mendidik anak kita mencintai ahli baitnya, keluarga beliau. Walaupun kita tidak tahu keluarga beliau yang sekarang banyak ya, nggak tahu gitu, yang banyak Habib kan ya. Tetapi apa yang contoh misalnya istri Nabi, keluarga Nabi itu ahlul bait Nabi itu adalah istri Nabi, anak cucu Nabi. Bagaimana kehidupan mereka? Jadi sebagai istri bagaimana mencontoh ya, kalau misalnya ibu-ibu mencontoh istri-istri Nabi. Seperti itu. Kemudian keluarga mereka dan seterusnya. Kemudian yang ketiga untuk mendidik anak kita dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah kalau orang tuanya yang harus ngajarin Quran maka belum sempat belajar dengan baik. Maklum dulu kan. Dulu waktu kecil juga senang main gitu ya. Baru sudah umur 50 ke atas baru sadar bahwa bacaan Qur'annya belum beres, pemahaman Al-Qur'annya belum beres dan seterusnya gitu. Jadi ya makanya kalau kondisi seperti itu ya nggak belum terlambat karena kita juga nggak tahu ya usia kita sampai berapa puluh tahun lagi kan nggak tahu. Jadi maka dari itu maka belajar ketika kita punya kesempatan belajar Al-Quran dan mengajar kembali. Bahkan bisa jadi kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk ngajarin anak kita, keluarga kita, ya kita bisa meminta bantuan orang yang ngajari anak kita. Jadi ini penting tadi. Jadi takdib atau adab itu identik dengan akhlak, identik dengan pola sikap jiwa atau nafsiyah. Cuman bahasanya yang berbeda. Jadi intinya sih sama. Akhlak, etika, budi pekerti, nafsiyah atau adab itu satu kesatuan lah intinya itu pola sikap ya pola sikap dia ketika berhadapan dengan orang lain bahkan ketika dia menjalankan ibadah ya bagaimana adab kita di hadapan Allah bagaimana akhlak kita ya ketika kita menghadap Allah ketika kita memohon kepada Allah atau berdoa dan seterusnya itu bagian dari akhlak yang tidak bisa dipisahkan dari pola sikap jiwa kita. Walau alam. Nah, itu dadanya udah keluar. Ya, mungkin sahabat saya ambil tarik intinya lah ya Pak Ustadz. Jadi guru yang terbaik itu adalah memang baginda Rasul ya. Ya. Artinya kita pun sebagai kepala keluarga justru kita menjadi guru juga buat anak dan istri yang guru yang murabi, mu'alim atau mudabir ya. Iya, betul. Menjadi keluarga mudah-mudahan jadi jadi akhlakul karimah. Ujungnya di situ kan. Betul. Jadi kan perintahnya kan kepada laki-laki nih bapak-bapak nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ahli itu istri dan anak-anak. Jadi yang paling berat nanti pertanggungjawabannya ini para suami, para ayah. Paling berat. Dia harus mempertanggungjawabkan kan. Ya, makanya Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, atas yang dia pimpinnya itu, gitu. Jadi kalau misalnya istri kita nggak beres, berarti kitanya nggak beres. Kalau anak kita bermasalah, berarti kita nggak bermasalah kan gitu ya. Jadi saya udah bener-bener sudah ngajarin mereka, tapi ya itu bagian dari ujian. Apakah kita sudah ikhlas ya mendidiknya? Apakah asupan makanan yang dimasukkan ke mereka itu halal semua, berkah atau tidak dan seterusnya. Jadi itu bagian dari evaluasi kita terus. Jadi jangan marahin istri dan anak kita dulu, marahin dulu kita dulu. Jadi kita bagi para bapak, bagi para suami, ya. Jangan mikir-mikir nambah istri sebelum beres jadi istri yang pertama dan memimpin istri pertama. Boleh nambahin lagi kalau sudah beres mimpin yang pertama gitu.
Oke, setuju. Oke, lanjut. Makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Udah Daniel, silahkan. Iya, terima kasih waktunya. Mohon maaf, ada 3 ya. Mudah-mudahan. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin terlalu polos ya. Yang pertama ya, tadi kita membahas akidah. Dalam pemahaman saya kan selalu kita bahas bahwa akidah itu bisa hilang selalu dikaitkan hanya yang saya tahu ya itu dengan kemusyrikan gitu ya, dengan kemusyrikan. Ada mungkin yang lain ya Ustadz ya, yang kita kadang-kadang nggak sadar Ustadz. Atau memang kita tidak melakukan tapi kita tidak tahu itu. Mudah-mudahan kita sekarang tahu. Jadi juga kalau kemusyrikan ya insya Allah kita kan pede nih ya. Insya Allah kita tidak musyrik itu ya. Nah ada lagi nggak Ustadz yang mempengaruhi akidah itu ya? Ya. Yang pertama dulu, nanti yang lain menyusul. Okay. Jadi akidah itu ada kaitannya dengan penghambaan, ibadah. Ada yang rububiyah. Rububiyah itu kaitannya dengan pengaturan. Bagaimana Allah itu harusnya Rabbul Alamin. Allah yang mengatur seluruh alam. Termasuk mengutur kita, Rabbun Nas, Allahumma Rabban Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, Rabbin Nas ya. Jadi Allah itu fungsinya juga mengatur manusia, mengatur seluruh alam. Nah, apakah kita mau diatur? Ini masalah akidah nih. Justru kita diatur, ya kita justru menolak diatur oleh Allah. Ya kan? Kalau uluhiyah, ya Tuhan gitu ya. Ini mungkin kita tidak musyrik. Mungkin tidak musyrik. Tetapi ketika rububiyah bisa musyrik. Udah. Ketika dia menolak hukum Allah. Makanya dalam Al-Quran cuma faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, dia kafir. Keras banget itu surat Al-Maidah. Itu kan ayat 44 ya, 44, 45, 48, 47 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir, tergantung. Dia menolak hukum Allah, menolak diatur oleh Allah, itu apakah karena itikodi, keyakinan, atau tidak? Atau alasan misalnya karena susah, karena berat, karena macam-macam, itu mungkin tidak sampai kafir. Tapi kalau itikodi bahwa hukum Allah itu tidak layak, tidak pantas ngatur manusia, maka gugur akidahnya. Bukan hanya dia karena meyakini ada misalnya mempersukukan misalnya nyari duit pakai tuyul macam-macam gitu, atau ada yang sekarang perdukunan gitu. Itu mungkin tidak melakukan itu, tidak musik itu, tetapi begitu dia meyakini ada hukum Allah, hukum yang lain yang lebih baik daripada hukum Allah, dan dia meyakini itu, bahkan dia tolak hukum Allah, maka dia kafir. Akidah dia rontok. Kenapa? Akidah rububiyah dia. Harusnya yang mengatur dia itu hanya Allah semata. Boleh buat aturan tapi tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Itu konsekuensi dari akidah rububiyah, bahwa Allah itu pengatur manusia, Rabbun Nas, Tuhannya manusia, Rabbul Alamin. Dan itu diucapkan dalam surat Al-Fatihah dari awal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tapi diulang-ulang tapi nggak nyambung. Bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk mengatur manusia. Jadi Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rob itu pengatur. Jadi faktor yang lain tadi bisa jadi itikodi kita menganggap aturan Allah itu tidak cocok, tidak sesuai, tidak mau diatur. Ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah dan seterusnya. Itu juga bisa bisa hilang akidah atau keimanan kita. Jadi ini memang terkait dengan yakin, dan bisa jadi tanpa disadari gitu loh. Karena tidak paham, dianggapnya kalau akidah itu hilang, kalau musyrik maksudnya mempercayai ada kekuatan yang sama dengan kekuatan dari Allah yang bisa memberi manfaat atau memberikan mudarat selain Allah misalnya. Cuma itu saja, padahal yang lain pun bisa jadi kehilangan akidah kita ketika meyakini bahwa hukum Allah ini tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, ogah diatur oleh Allah gitu ya. Walaupun sholatnya rajin, tapi ketika dicerahkan ini nggak boleh, ini haram,
ini wajib gitu ya menurut Allah. Dia ada pilihan yang lain misalnya. Waduh, ini berat gitu. Baik. Nah, tadi Ustadz udah menyinggung mengenai menjalankan hukum. Tadi juga kita bahas mengenai hukum ya. Ya, Itu semua dari Al-Quran ya, Tat ya? Al-Quran, As-Sunnah, ada ijma As-Sunnah ya. sahabat, ada kias juga. Ada Iya. 4 sumber hukumnya. Oke. Nah, ini kan sekarang ini kan kadang-kadang menurut saya kan terjadi pergeseran juga nih, Tat, yang terutama antara haram, mubah dan mahru. Makro. Kadang-kadang bergantung dari klaim ya, klaim bahwa ya ambil contoh lah merokok gitu ya, ya kan? Ya kan itu kan hukumnya yang tadinya mahru bergeser ke mubah ya. Kalau orang yang ingin permisif dianggap mubah. Kalau orang yang agak strict keras ya untuk kebaikan bersama dikatakan haram gitu ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau terjadi pergeseran begini, bagaimana cara kita mengambil patokan mana yang paling benar gitu ya. Ini kan bukan hanya merokok ya, banyak hal-hal yang lain ya gitu. Gimana nih Ustaz itu tanggapannya? Nah, itu yang saya jelaskan bahwa hukum syara itu berupa khitabu syari. Jadi seruan dari pembuat syariat. Jadi seruan itu adanya dalam dalil. Dalil itu ada Al-Qur'an, ada hadis Rasul, ya, ada ijma sahabat di para sahabat nih pada periode Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian ada kias-kias ini semua analogkan sesuatu yang ada ilatnya, namanya ada sebab hukumnya. Kita gampangnya misalnya Al-Qur'an dan hadis. Jadi apakah ada perintah di Al-Qur'an atau di hadis? Nah, kalau perintah dilihat konsekuensi apa? Dapat sanksi atau tidak kalau nggak dikerjakan? Kalau dapat sanksi berarti perintah ini wajib. Tapi kalau tidak ada sanksi berarti perintah ini sunnah. Ada juga perintah tapi datang sesudah larangan. Itu bisa jadi mubah. Kemudian ada larangan, jangan ya, jangan. Tidak boleh misalnya. Tapi apakah diiringi dengan sanksi kalau dikerjakan? Kalau diiringi dengan sanksi, masuk neraka misalnya, berdosa ya, atau dilaknat gitu ya, dicela, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau tidak disertai dengan ancaman, ya ini hukumnya makruh. Makruh itu tidak sesuatu yang tidak disukai, tapi tidak berdosa gitu. Nah, itu berangkat dari pemahaman dalil. Nah, kebetulan dalil ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada yang satu makna, satu kata satu makna, namanya muhkamat. Ada yang satu kata maknanya banyak. Sehingga kemudian multi tafsir. Nah, inilah namanya istihadiyah, beristihad. Seorang mujtahid beristihad sesuai dengan pemahaman dia tentang fakta dan tentang dalilnya itu, maka menghasilkan bisa berbeda kalau multi tafsir dari perintahnya ini. Maka kemudian ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan ini mubah. Tergantung pemahaman dia tentang fakta dan pemahaman dia tentang dalilnya itu. Kalau itu ada larangan. Bisa jadi kemudian ada perintah. Perintahnya ternyata yang satu maaf ini saklek gitu ya. Ini perintah dan ada sanksinya, makanya wajib. Ada yang mengatakan itu sunnah. Sunnah pun dibagi dua, ada yang muakkad, ada yang ditekankan, ada yang goir muakkad misalnya. Ada yang menganggap itu mubah. Jadi ini semua tergantung dari seorang mujtahidnya. Dan seorang mujtahid itu pasti kapasitasnya berbeda. Setiap generasi mujtahid itu pasti kapasitasnya berbeda. Pertama, pemahaman dia tentang dalil. Dalil itu bahasa Arab, jadi pemahaman dia tentang bahasa Arab, pemahaman dia tentang dalil. Kemudian pemahaman dia tentang fakta, objek yang dihukuminya. Zaman dulu ya objeknya bisa berbeda dengan sekarang karena perkembangan sains dan teknologi atau kecerdasan manusia, objeknya bisa macam-macam, bisa berkembang gitu ya. Sehingga nanti yang dulu misalnya tidak ada sekarang jadi ada. Karena beristihad bisa jadi hukumnya bisa akan bergeser, tapi sebenarnya bukan bergeser, tapi jenisnya berbeda gitu. Atau ada keragaman gitu, faktanya yang berbeda. Dulu belum ditemukan bayi tabung, ya. Dulu sehingga mungkin dulu tidak ada pertanyaan, tidak ada pembahasan tentang bayi tabung. Begitu bayi tabung ditemukan, pun ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bayi tabung? Ya. Jadi betul. Seorang mujtahid harus menjawab, dan seorang mujtahid jadi harus tahu faktanya. Apa sih bayi tabung? Apa bayi tabung? Jangan sampai orang tidak ngerti faktanya menjawab. Sampai jawabannya kemudian, oh haram, masa bayi dimasukin ke tabung. Ya karena dia tidak tahu bayi tabung itu bukan bayi dimasukkan ke tabung, bukan.
Tetapi proses proses ovulasi, proses pembuahan yang di luar rahim gitu ya. Tapi setelah zigot kemudian dimasukkan ke rahim. Nah, makanya ada ibu ke ibunya yang punya sel telur atau ibu surogasi. Ya. Dan hukumnya bagaimana itu bisa jadi bahasan fikih gitu kan, kontemporer sekarang ini. Atau misalnya akad dulu nggak ada akad, sekarang misalnya bagaimana transaksi dengan kartu, ya, dengan kartu. Kemudian barangnya hanya speknya doang gitu loh, datang belakangan, udah seterusnya. Jadi yang berkembang nih fakta-faktanya, sehingga kemudian hukumnya bisa berbeda dengan yang sebelumnya karena faktanya berbeda. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana cara kita menentukan yang paling kuat? Nah itu sesuai kemampuan kita, mau tidak mau kuat menurut kemampuan kita. Tetapi apakah boleh berbeda pendapat? Itu ya boleh, boleh. Karena tadi memang ada dalil yang memang di situ multitafsir, kemudian ada fakta yang beragam, yang berbeda satu sama lain. Misalnya contoh, dulu ketika Imam Syafi'i beristihad tentang ru'yat hilal gitu ya. Dulu kan belum tahu perbintangan seperti apa, bahwa bulan itu belum diketahui nih bulan itu cuma satu untuk bumi dan bulan mengelilingi bumi gitu ya, dan beserta bumi mengelilingi matahari. Dulu kan belum diketahui ilmunya itu. Yang tahu pokoknya terbit bulan itu begitu lahir ya, kemudian satu tempat kelihatan, di tempat lain mungkin belum kelihatan gitu ya. Nah, maka dulu ru'yatnya ru'yat lokal. Ya, setiap 12 parsah, maka setiap daerah nanti sekitar 120 km ya, radius itu masing-masing melihat hilal gitu. Nah, kemudian berkembangnya ilmu, pengetahuan ternyata bulan cuma satu. Ketika lahir di dunia, berarti itu untuk tanggal 1 untuk seluruh muka bumi, gitu kan? Nah, maka kemudian beristihadnya berbeda dengan ru'yat global dan seterusnya. Ya, pendapat yang dulu bisa dilemah ketika faktanya ilmu pengetahuan tersingkap bahwa faktanya seperti ini gitu. Atau dulu menganggap bumi ini rata gitu ya, flat gitu ya. Ya, ternyata secara ilmu berkembang ternyata bumi ini bulat. Ya. Karena kalau rata bagaimana terjadi siang dan malam gitu ya, dan seterusnya kan gitu. Ya. Maka kemudian berkembang. Termasuk dulu waktu sholat itu dilihat dari matahari saja. Nah susahnya kalau musim hujan atau mendung terus gitu. Nah sekarang ketemulah jam. Maka kemudian diperhitungkan lah kemudian ketika bergeser matahari itu jam berapa dan seterusnya. Maka sekarang waktu menentukan sholat itu dengan jam. Nah, memang masalahnya kalau jamnya rusakin jadi masalah kan gitu ya. Kalau dulu belum ada tentang teknologi jam dan seterusnya. Jadi perbedaan hukum itu bisa jadi karena dipengaruhi dengan fakta yang berkembang. Jadi maka dari itu memang karena kita mukallaf itu artinya kita terbebani hukum, ya memilihnya gimana? Dengan ilmu. Mana sih yang kayaknya paling kuat? Dan ketika kita mengambil ya pendapat, di antara pendapat yang ada, kita sedang menjalankan hukum syariat Islam. Jadi kalau kita bisa berbeda pendapat, biar orang lain berpendapat beda dengan kita, itu hukum syara bagi dia, ini hukum syara bagi kita. Masing-masing fastabiqul khairat. Tidak usah berantem, tidak usah saling menyalahkan, apalagi gontok-gontokan sampai mengkafir-kafirkan. Nggak ada. Oke Ustadz. Ya, yang terakhir ini kalau kita bicara adab Rasulullah, Masya Allah ya. Adab dari mulai ya, tidurnya, makannya, minumnya. Nah, saya mau minta komen Ustadz nih. Salah satu yang saya baca, adab memperlakukan istri Ustadz. Itu yang saya pernah baca ya. Dari mulai mengatakan sayang gitu ya, honey atau yang lain-lain lah. Nah, coba nih Ustadz share ya Ustadz. Apa yang kita nih bisa adab yang bisa kita contoh ya dalam perlakuan kita terhadap pasangan ya kepada istri. Silakan Ustadz. Ini yang agak dewasa dulu ya. Iya. Kata Rasul, jangan kalian seperti burung hinggap di satu dahan. Begitu kemudian sehingga kemudian terbang ya tanpa perhatikan dahan yang dia hinggapi. Itu maknanya dalam. Jadi kalau kemudian hubungan suami istri, jangan pernah selesai sebelum istri kita puas. Ya. Iya. Oke, itu adab juga ya Ustadz ya? Iya, biasa ya. Iya, dan biasanya sumber tadi kalau istri kita kecewa, itu Ustadz harus sampaikan Ustadz ke yang kemarin yang pengantin tuh, ya. Oh iya. Langsung dari abahnya itu. Oke. Itu pertama ya. Pertama itu Rasulullah yang nyampaikan. Jangan seperti burung hinggap di satu dahan, kemudian setelah selesai kemudian dia puas kemudian pergi tanpa perhatikan kondisinya. Jadi jangan pergi dulu sebelum selesai. Masya Allah. Itu yang pertama, karena disitulah sumber kebahagiaan.
Nanti kalau bisa Masya kecewa Allah. disilakan balik kemana. Yang kedua, bahagiakan. Bahagiakan itu tidak ada tipnya masing-masing, karena setiap pasangan pasti ada standar kebahagiaan itu beda-beda. Kemudian yang kedua, ke istri itu biasakan kita jadi pendengar. Karena istri itu, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Dia impulsif, dia biasanya cepat reaktif ya terhadap suatu masalah. Laki-laki biasanya lebih banyak mikir dulu. Jadi biasakan ketika misalnya ada reaktif yang berlebihan macam-macam, dengerin, ya simak, ya setuju atau tidak setuju jangan dipotong. Jangan, jadi itu akan begitu kita misalnya respon ya dipotong macam-macam, dia emosi, dan emosinya itu susah untuk bisa redamnya. Jadi itu, dan jangankan istri kita, istri Rasul pun ya seperti itu. Jadi misalnya bagaimana kisah Aisyah ya, kemudian menuntut kepada Rasulullah dan sebagainya gitu ya. Ceritanya itu disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim gitu. Sampai Rasulullah sempat mengharamkan madu karena dicela oleh Aisyah, karena ternyata di antara madunya yang benernya itu ngasih madu gitu ya. Kemudian artinya ada perlakuan yang berbeda gitu. Kemudian Rasulullah udah untuk menyenangkan istri ditegur oleh Allah, nggak boleh mengharamkan yang halal, nggak boleh gitu ya. Jadi ya hanya karena tuntutan menyenangkan seseorang. Jadi artinya memang ya reaksi perempuan bisa seperti itu. Maka biasakan kita yang sabar, dengerin, ya simak, ya, dan apa yang membuat dia senang. Sedangkan misalnya kata ungkapan sayang, tidak semua istri kita senang dipanggil dengan yang berlebih-lebihan gitu ya. Misalnya dengan ayo sayang macam-macam gitu ya. Mungkin sebagian ada yang senang, tapi sebagian lagi udahlah, biasa juga paling Bu atau nama gitu ya. Gak usah ujung-ujung jadi sayang, setelah ngaji sama Ustaz Samsudin bilang sayang-sayang gitu. Dilebay gitu kan. Enggak. Jadi karena romantis itu tidak bisa dibikin-bikin. Ya. Nah, Ya. karakter saya misalnya, contoh saya ini tidak biasa romantis. Kenapa? Saya itu dibesarkan dalam keras ya. Karena sejak usia 6 tahun nggak punya ibu, ya kemudian bisa mandiri ya dengan adik saya. Kemudian ya tadi hidup di kampung dengan berat macam, sehingga sulit saya kemudian untuk tadi bisa romantis, bisa macam-macam gitu. Karena dunianya dunia keras gitu. Ya, dunia keras jadi. Sehingga ya saya tunjukkan aja bahwa sayang saya sama istri adalah dengan apa yang sikap saya. Jadi saya kalau dipaksa suruh sayang, saya lucu kayaknya. Karena kalau ujung-ujung sayang gitu. Tapi kalau memang itu yang menyenangkan istri kita, kenapa tidak gitu. Jadi contoh misalnya dulu itu saya nggak suka pakai jin itu. Nggak suka pakai jin itu. Saya biasanya yang namanya orang dari kampung basic kain gitu ya. Kalau celana pun batiknya juga batik yang sepuh. Istri saya juga, tapi tidak berani nyampaikan. Begitu saya kemudian coba-coba pakai jin gitu, istri saya memuji, oh, bagus juga Bi itu pakai jin kayak kami muda. Akhirnya kemudian ya udah, saya sekarang ini celana saya itu jin semua gitu. Dan yang penting tadi, walaupun saya belum berhasil nih mengempeskan perut saya nih ya untuk menyenangkan istri ya, karena susah ini mengempeskan perut. Jadi Kenapa saya garis bawahi mengenai adab Rasulullah ya? Karena menurut saya adab Rasulullah ini adalah representasi keindahan Islam ya. Jadi dari sosok seorang Nabi Muhammad ya, Nabi kita itu, kita bisa menunjukkan bahwa itulah bagian juga dari, kalau tadi kan kalau nggak salah kan topiknya Ustadz ya tentang ini ya, tentang itu ya, jadi tentang keindahan Islam ya tadi, kalau nggak salah ya di awal ya, begitu. Dari saya cukup, Ustadz, silakan kalau ada yang lain. Nggak terasa sudah 22 menit melewati jam 9. Oke. Ada 9. Halo? Silakan. Ustadz. Silakan. Ya, Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan materi Ustadz tadi, kita ini kan semakin belajar mengkaji ilmu, semakin mempelajari Al-Quran, kita ini sadar bahwa kita ini baru sedikit sekali mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang terkandung dalam
sunnah Rasul ya, yang hadis-hadis Rasul itu ya, yang telah Rasul tinggalkan dua yang tidak akan pernah membuat kita celaka ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, yang saya mau tanyakan begini Ustadz ya, kan kita hidup ini nggak cuma mengurusi ibadah madoh saja ya, sholat, puasa, zakat gitu ya. Sementara di luar ibadah itu bergelimang dengan maksiat, dan kita berenang-renang dalam kemaksiatan itu gitu. Kita berusaha untuk meninggalkan riba, tapi secara tidak langsung kita kena debunya riba ya. Tidak mungkin kita bersih benar dari riba gitu. Nah, yang banyak orang-orang ini ya, kalau tidak bisa kita bilang kelompok gitu ya, banyak pula orang yang sangat merindukan Islam ini tuh benar-benar diterapkan sesuai dengan Al-Quran yang Allah turunkan sempurna itu ya. Seperti Al-Maidah 50 itu kan hukum jahiliyah yang kamu ambil ataukah hukum Allah yang lebih baik gitu kan. Kemudian yang tadi Ustadz juga bilang surat An-Nisa itu ya, kalau nggak salah ayat 65 atau berapa itu. Pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai Rasulullah itu ya menjadi hakim dari segala perkara manusia. Jadi kan aturan-aturan Allah dan Rasulnya itu yang kita pakai gitu. Nah, bagaimana sikap kita ini ya, teman-teman kaum muslimin muslimat ini terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang berusaha menerapkan Islam itu secara kafah gitu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita diam saja? Apakah kita mendukung? Nauzubillah ya, jangan sampai kita menentang seperti yang Ustadz bilang itu. Itu Ustadz mohon pencerahannya supaya teman-teman juga mengerti ya posisi kita ini sebagai muslim ini bagaimana terhadap hukum Allah yang sebenarnya wajib ya untuk diterapkan secara sempurna di muka bumi ini gitu. Demikian Ustadz, terima kasih. Baik Mbak Ira, terima kasih. Jadi Islam itu diterapkan oleh 3 pilar. Jadi ada 3 pilar. Pertama, individu yang taat. Kemudian yang kedua, masyarakat yang peduli untuk menerapkan Islam. Yang ketiga oleh negara. Karena sistem ini harus negara yang melakukannya. Kondisi sekarang kita tahu umat Islam banyak. Tapi di umat Islam itu juga lebih banyak yang tidak taatnya. Muslim, tapi yang tidak taatnya jauh lebih banyak. Karena kalau misalnya Muslim taat semua ini, masjid-masjid penuh lah. Kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya penuh. Tapi faktanya banyak yang bahkan sholat Jumat pun banyak yang tidak dilaksanakan. Jadi yang kewajiban ain saja itu banyak yang ditinggalkan. Jadi ini yang pertama juga bermasalah. Yang kedua, masyarakat. Jadi masyarakat itu oleh Rasulullah diibaratkan seperti para penumpang sebuah perahu atau sebuah kapal laut ya. Yang kata Rasulullah, kalau yang ada di dek bawah itu mau ngambil air, dia akan melewati yang di dek di atasnya. Ya. Kemudian yang di dek di bawahnya ini kemudian berpikir daripada mengganggu orang di atas, lebih baik kita bolongin saja nih perahunya. Bolongin aja kapalnya dari bawah. Maka kalau tidak dicegah, yang membolongi ini, yang celaka bukan hanya yang membolongi, tetapi yang ada di tempat yang lain, yang ada di seluruh penghuni kapal itu akan tenggelam semua. Itu ibaratkan komunitas. Jadi komunitas dalam Islam itu saling amar ma'ruf nahi munkar. Jadi masyarakat Muslim itu masyarakat yang identik dengan tawasobil haq wa tawasobis sabr. Dan itu saling menasehati. Jadi bukan hanya mengajak yang ma'ruf doang, tetapi juga nahi mungkar. Dan itu harus terjadi di masyarakat. Jadi saling mengkritisi, saling menasehati hal yang dalam kehidupan Islam itu terwujud. Bahkan tadi negara jadi khalifah pun yang dia diangkat ya, dibaiat oleh umat, itu juga harus dikoreksi, namanya muhasabah. Ada muhasabah dan diberikan ruang. Dulu Khulafaur Rasyidin itu luar biasa. Jadi Umar bin Khattab orang yang sangat tegas, yang sangat keras. Ketika mendapatkan nasihat dari rakyatnya, beliau menangis. Beliau menangis gitu. Kenapa? Karena beliau mengatakan jadi pernah ada suatu kisah Khalifah Umar bin Khattab itu keliling kota Madinah, memastikan rakyat ibu kota ini tidurnya karena sudah kenyang. Ternyata ada seseorang sedang termenung di depan rumahnya, dan karena gelap malam, beliau
nanya gitu. Sedang kenapa ada di luar? Ini udara ini dingin, gelap. Kenapa tidak di dalam? Dia cerita, istriku mau melahirkan, tapi aku nggak punya makanan untuk memberi upah, yang mengupahin orang dan untuk membantu kelahiran istriku. Kemudian Umar bin Khattab langsung lari, buru-buru ke Baitul Mal, belum mikul sendiri tepung gandum, kemudian mengajak istri dan anaknya untuk bantu kelahiran. Beliau kemudian masak di dapur orang itu, di dapur salah seorang rakyatnya itu. Kemudian ketika dia makan gelap gulita, ya, kemudian orang ini cerita, engkau tuh lebih baik dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia rakyat seperti saya ini lagi kesulitan, dia masih enak tidur sama istri dan anak di rumahnya. Ya. Dan kemudian orang nggak tahu bahwa itu sedang yang mengawas itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin gitu. Orang sangat terkenal, wibawanya, ketegasan dan seterusnya. Kemudian baru tahu bahwa itu Amirul Mukminin sedang masak itu. Kemudian ketika bayi lahir, kemudian putri beliau berkomentar, ya kan, waladun ya Amirul Mukminin, anaknya laki-laki. Wahai Amirul Mukminin, orang ini ketakutan karena ngomongin orang di depannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau menangis sampai merangkul rakyatnya ini. Demi Allah, aku senang sekali mendengar apa yang telah kau katakan. Karena aku nanti takut Allah akan menghisap aku. Karena kelalaianku ini, sehingga ada rakyat ibu kota yang Makanya kalau ada orang mengibaratkan seperti Umar bin Khattab sekarang itu udah jauh banget gitu ya. Itulah Umar bin Khattab. Jadi masyarakat yang sangat peduli, saling saling apa saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi muhasabah termasuk ke penguasa. Jadi masyarakat yang saling menasihati seperti hanya penghuni suatu kapal, kalau ada bahaya yang dilakukan oleh salah seorang penumpang, itu harus ada yang mencegah. Jadi amar nahi mungkar. Kemudian yang ketiga tentunya ada sistem. Nah, dan sistem ini yang memang berat. Karena sistem ini kan mungkin di luar jangkauan kita, ya. Di luar jangkauan kita. Ya, karena kita bukan pengambil keputusan, bukan hakim, bukan pemimpin, bukan Amirul Mukminin gitu ya. Maka dari itu upaya yang harus kita lakukan, kita sebagai pribadi, kita berusaha menjadi mukmin yang taat, menjadi orang mukmin yang taat. Kemudian bagaimana kita membangun masyarakat kita yang sangat peduli saling amar nahi munkar dan berusaha untuk tadi mendakwahkan Islam kepada para pengambil keputusan, ya, bahwa Islam itu harus terapkan. Mungkin yang punya kapasitas, yang punya akses, yang punya kemampuan untuk itu, ya, baik secara terorganisir ataupun mungkin secara individu-individu. Jadi intinya bahwa kalau sikap kita, ya, Islam kafah itu wajib karena wajib ditunaikan. Tapi apakah bisa terwujud ketika kita masih hidup, walau alam. Tapi usaha kita membangun menjadi mukmin yang taat, menjadi yang biasa melakukan amar nahi munkar, dan kemudian menyampaikan Islam, ya, kepada siapa saja yang kita temui, ya, objek dakwah kita, ya, dengan cara yang bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadil billati ahsan. Jadi tetap kalau kita menyeru kepada seorang berdakwah itu yang tadi yang saya bahas, adab dulu, ya, akhlak dulu. Jadi kalau nyeru ke orang itu jangan jangan keras hati, dengan kasar, tetapi dengan hikmah. Hikmah itu dengan ilmu, dengan dalil, ya, dengan sikap, ya, dengan sikap yang baik, hikmah gitu. Jadi hikmah. Hikmah itu juga bisa bijaksana. Kemudian mau itu hasanah. Jadi mau itu hasanah itu nasihat yang menyentuh hatinya, nasihat yang memang menyentuh hatinya. Ingat, dakwah kita berdakwah kepada seorang akan diterima kalau diri kita diterima oleh mereka. Jadi jangan pernah berpikir kita akan dakwah yang hebat itu, ilmu yang tinggi itu akan diterima kalau kita tidak diterima, orangnya nggak diterima atau orangnya dibenci sama objek dakwah kita. Jadi yang pertama yang harus kita sampaikan adalah bagaimana sebagai contoh Rasul, bagaimana itu kasihan, mengasihi dulu. Jadi kalau kisah-kisah bagi Rasulullah mendakwahi orang Yahudi, orang yang mencaci maki beliau macam-macam, beliau tidak dengan kasar, ya, tidak dengan keras. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kalau tidak karena rahmat Allah, lintalahum, engkau hatinya lembut, ya. Kalau seandainya hatimu keras, misalnya mereka akan lari dari sekeliling. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dari itu, ya, kita tahu bahwa umat ini seperti ini, masyarakat seperti ini, maka ayo kita sampaikan ajaran Islam sesuai kemampuan kita, kapasitas, dengan cara yang bil hikmah wal mau'idotil hasan. Dan kalau ataupun berdebat, wajadilu billati hasan. Jadi kalau ataupun berdebat, debat yang cara yang baik.
akal yang digunakan, akal sehat yang digunakan, hati yang bersih yang kita gunakan. Jadi kalau ataupun misalnya berbeda pendapat dan perlu berdebat, tetap menjaga niat kita untuk kebaikan, bukan karena kebencian, kedengkian, atau tadi memvonis orang. Ya, jadi sikap kita seperti itu. Ya, dan insya Allah ya kita dukung ya semua orang yang mengajak kepada kebaikan. Apapun organisasinya, apapun lembaganya, apapun mazhabnya, apapun harokahnya, selama mengajak kebaikan, melaksanakan Islam secara kafah, itu bagian dari kita. Jangan pernah memusuhi saudara kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khair. Amin, amin ya Allah. Makasih. Baik, udah jam lebih dari udah lebih 4 menit jam ya. sini. Kemarin itu ada siapa ya yang minggu lalu itu udah nggak ada lagi. Pak Ustadz siapa nah? Fuad. Oh, Nggak ada ya. Fuad ya. Nggak ada, tapi ada Bang Dadai itu, Ustadz Dadai. Iya. Fuad juga itu istimewa tuh kalau di Facebook tuh. Itu juga kadang-kadang berdebat itu sama seseorang mungkin yang itu saran juga tuh, mudah-mudahan terdengar lah di hatinya Fuad juga itu ya. Emang kadang-kadang berseberangan ya dengan yang lawannya dia itu. Kadang-kadang saya suka lerai juga itu di Facebook gitu loh. Ya jadi tapi memang orang kan suka berpendapat ya kita hargai lah ya, kita hargai. Iya. Jadi kalau bisa gini ya, kalau di WA ya, di WA ya, di WA atau Facebook ya. Kan kita tidak, bahasa tulisan itu kan berbeda ya dengan bahasa lisan, apalagi kita tidak berhadapan. Terkadang tanpa kita sadari, kita sedang memposisikan siapa diri kita di komunitas itu. Padahal kita harus tahu kan komunitas itu siapa, orang-orangnya apa, latar belakang seperti apa dan seterusnya. Jadi ada orang dominan terus nge-share gitu, sampai sehari bisa ada 10, 11 share. Padahal di situ ada yang mungkin kuotanya juga terbatas, ada yang kemudian bikin hang HP-nya, macam-macam. Jadi bukan tidak baik isinya, tapi caranya. Karena dalam dakwah itu ada 3 yang harus kita kaji, bukan hanya ilmu. Ya, tidak cukup ilmu menurut saya, tetapi juga kita harus belajar bahasa, mengkaji bahasa. Ya, bahasanya. Kemudian kita harus mengaji rasa. Ini yang memang ngaji ilmu, ngaji rasa, ngaji bahasa, ngaji rasa. Jadi saya dulu diajarin sama bapak saya. Benar itu tidak cukup. Tapi kalau disampaikan dengan kata-kata yang tidak pas, nanti justru keburukan jadi akibatnya. Kemudian dia ngaji rasa. Jadi bagaimana kalau orang kemudian dinasehati depan umum, jadi permalukan gitu. Bukan tidak nerima kebenaran itu, tapi karena dia merasa dipermalukan, sehingga kemudian dia tidak terima. Bahkan kemudian jadi benci. Dan kalau sudah benci, susah. Bagaimanapun kita nasehatin seseorang yang dia membenci kita, nggak akan bisa diterima. Gitu. Jadi memang di situ banyak ini. Tadi akhlak. Kenapa akhlak itu dianggap sebagai buah yang bisa mendapatkan manfaat atau menikmati kita juga, yang menanamnya juga menikmati, dan orang lain yang memanennya juga akan menikmati. Itu akhlak gitu. Jadi akhlak itu di depan, di paling depan itu akhlak dulu. Baru kemudian kita cerita tentang ilmu. Jadi jangan ilmu dulu, apalagi kemudian sudah memvonis. Ya. Bid'ah, dolalah, finnar, masuk ke neraka. Orang ini nggak ngerti apa yang dibicarakan gitu ya. Jadi makanya saya senantiasa berprasangka baik dulu. Jadi orang itu kemudian misalnya tadi membenci syariat Islam, jangan-jangan dia karena tidak tahu, gitu. Jangan-jangan karena dia punya kepentingan di situ, ya. Misalnya nih dia terlibat riba, jangan-jangan dia nggak tahu bahwa itu haram, gitu kan. Kemudian ketika ini, jangan-jangan memang ada sesuatu yang dia tidak bisa tanggulangi kecuali dengan pinjam dengan yang berbunga, gitu ya. Bisa jadi gitu. Sementara kita tidak punya kontribusi untuk menyelesaikan masalah dia. Dan itu saya sempat kemarin ada 3 tahun jadi struktural. Jadi sudah punya anak buah. Ya, anak buah ini kan biasa mau pinjam koperasi, pinjam bank. Ada kan saya bilang ini mau pinjam lagi, punya nggak itunya gajinya. Terus ada bunganya. Ini kan bayar bunganya. Ini bukan kan riba.
Terus dia bilang, "Atuh Ustaz gimana, saya punya ini, nggak bisa saya kan. Kalau bisa pinjamlah dari Ustaz aja. Pinjam itu. Saya nggak punya juga pinjemin gitu kan. Nah, terus gimana gitu kan. Ya itu kadang-kadang kita, aduh gimana, saya juga tidak bisa bantu gitu. Saya juga tidak bisa bantu. Kemudian ini kalau dia tidak, karena saya tidak tanda tangan, tidak keluar juga pinjaman dia gitu. Karena saya harus ada izin atasan gitu kan. Makanya saya bilang udah ya, ini nggak boleh ya sebenarnya pinjam. Saya bilang kita istighfar. Saya istighfar karena saya tanda tangan itu bukan karena saya mengizinkan, tapi konsekuensi dari posisi saya sebagai atasan kamu. Jadi saya tanda tangan itu, saya tahu ini nggak boleh nih. Tapi saya bukan setuju, tapi karena kamu terpaksa saja gitu. Terus dia ya sudahlah istighfar bareng-bareng gitu. Jadi ya kadang-kadang terus terus gimana, karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah dia. Saya juga melarang-larang juga dia hak dia juga gitu kan. Apa ininya, dan ya itulah terjadi ya sekarang ini. Kita tahu nggak boleh, tapi mau tidak mau kita jalan. Banyak hal ya. Misalnya tadi ngelihat orang perempuan yang bukan istri kita gitu ya. Itu kan susah juga. Ya, saya berangkat ke Sukabumi pagi-pagi itu macet parah kan, pada naik naik motor gitu. Kemudian di belakangnya kan pada kadang-kadang pakai pakaian yang setengah jadi atau pakaian yang kekecilan macamnya kelihatan. Haram, nggak boleh melihat pantat wanita gitu kan. Tapi kelihatan, kalau nggak dilihat ya nabrak, saya bawa mobil nanti nabrak orang gitu kan. Terus gimana? Istighfar aja, ya kan? Nah, contoh-contoh ada dosa-dosa yang memang kita tahu nggak bisa, karena ya tadi sistem ini nggak Islami gitu kan. Ya kita terus menghindari riba, berusaha. Saya itu berusaha untuk menghindari riba, sama sekali nggak punya pinjaman, nggak ini macam-macam. Tetapi yang namanya gaji saya melalui bank konvensional macam-macam, ya tetap aja. Jadi yang nggak boleh itu kita memang setuju menikmati gitu, yang haram. Kita tidak setuju, tapi kita tidak bisa ini, mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan Allah ngampuni. Makanya banyak istighfar setiap malam tuh ya, habis sholat tahajud tuh baca apa Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bimin. Udah, mohon ampun pada Allah, pasrah aja, habis gimana, mampuku segini, aku mampu melaksanakan syariatmu segini, kemampuan dakwah itu kemampuanku segini, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku gitu. Mau ibadah juga ya tadi, kadang-kadang lagi sholat juga ingat ingat proposal, ingat laporan macam-macam. Ya udah ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekuranganku gitu ya. Ini karena ya seperti itu kondisinya. Karena kita hidup dalam dunia yang seperti sekarang kan gitu ya. Tapi dimaksimalkan, dioptimalkan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kayaknya tadi kalau misalnya kita di Facebook macam atau di WA ya, ya upayakan kalau kita tidak penting banget, tidak dan kita tahu komunitas seperti apa, tidak usah terlalu banyak. Ya. Jadi ingin kadang-kadang tanpa kita sadari gini, setan itu kalau tidak berhasil mengakibatkan kita menjadi orang pelaku maksiat atau orang zolim, ya bagaimana mereka menginginkan kita menjadi orang sombong, merasa pang pinterna, merasa pang solehna, merasa pang benerna gitu ya, merasa macam-macam gitu ya. Ini hati-hati. Jadi ketika kita nge-share banyak, seakan-akan kita punya otoritas menasihati semua anggota grup itu, sehingga semua anggota itu diharapkan mengikuti apa yang saya share gitu kan. Padahal saya juga belum baca share semua gitu, bisa jadi gitu. Atau apalagi misalnya pas malam sholat tahajud, dia sholat tahajud enggak, dia sholat tahajud dong ya, padahal dia tidur lagi. Waduh. Bukan berarti nggak boleh, tapi sekali-kali ya. Tapi kalau dominan, apalagi kemudian muncul debatan yang sama-sama nggak ngerti apa yang diperdebatkan dan tidak punya kepentingan satu sama lain gitu. Karena cerita tentang oposisi dulu gitu ya, pilpres dulu kan jadi lucu, orang lain orang lain sudah rangkulan ya, antara kampret dengan cebong sudah rangkulan, malah ini malah berdebat gitu, memperebutkan ya tadi paisan kosong gitu ya. Nggak usah lah gitu, nggak usah. Seperti walau alam bisawab. Alhamdulillah udah cukup, insya Allah minggu depan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ini Mas Jody nggak masuk lagi. Oh Mas Jody. Dikira nanya Mas Jody, terbanyak komentari. Daniel katanya masuk angin di pantai. Alhamdulillah, jadi kita bisa silaturahmi tiap malam Kamis, mudah-mudahan panjang
usia kita dan diberikan kesehatan mudah-mudahan ke depan kita berjudi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabatu rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina Wasidana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan. Jazakallahu Pak Ustadz. Ya, Mas Ucup juga. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin lab ya semua. Iya, terima kasih.